Bab 4261 Gerbang Macan Putih. Nak, serahkan rumput tongsuan di tanganmu, dan aku akan mengampuni hidupmu. Penguasa jahat 10.000 binatang datang untuk mengambil rumput tongsuan, tapi di depannya hanya ada Yuan Zun kelas 4, dan dia tidak melakukannya, sama sekali tidak menganggapnya serius. Tapi ketika dia melihat wajah pihak lain dengan jelas, ekspresinya berubah. Ye Tian mengikuti Ye Bufan sebelumnya. Dia pernah melihatnya sebelumnya, tapi dia merasa auranya sedikit salah. Orang ini juga orang yang licik. Dia tertegun sejenak dan langsung mengerti apa yang sedang terjadi. Ye Bufan, ini kamu. Ini aku, kita bertemu lagi. Alasan. Mengapa Ye Bufan berpakaian seperti Ye Tian, bahkan tanpa mengubah namanya, adalah agar pihak lain dapat menemukannya sehingga dia dapat menangkapnya. Erlang, ambil kembali tubuh ini. Nak, kita benar-benar musuh di jalan sempit, dan aku benar-benar bertemu denganmu lagi. Penguasa jahat 10.000 binatang tertawa terbahak-bahak, dan tawanya penuh dengan kebencian dunia. Itu adalah genus Ye Bufan. Ye Bufan tersenyum tipis, ya, memang benar musuh bertemu di jalan sempit. Kali ini tanpa Pri Yuanyao sebagai sandera, saya mengerti bagaimana Anda bisa melarikan diri. Melarikan diri? Apakah Anda bercanda? 1000 binatang tertawa lagi, tersenyum tak terkendali. Apakah kamu tahu siapa aku sekarang? Aku adalah jenius nomor 1 di alam suci kekacauan tingkat ketiga, dan murid langsung dari Master Sekte Tianwu. Meskipun kamu sedikit beruntung dan telah menjadi Yuan Zun kelas 4, ini mungkin terlihat bagus di mata orang lain, tetapi di mata saya kamu hanyalah seekor semut. Jadi kamu akan mati kali ini, dan kamu akan mati dengan menyedihkan. Raja jahat Wan Shu menjadi semakin penuh kebencian saat dia berbicara, dengan niat membunuh muncul di sekujur tubuhnya, tetapi dia tidak terburu-buru mengambil tindakan. Menurutnya, dia telah sepenuhnya mengendalikan situasi dengan kekuatannya sendiri, jadi dia harus membunuh orang di depannya secara perlahan dan membiarkan orang lain mati ketakutan. Ye Bufan tidak terburu-buru. Yang harus dia lakukan sekarang adalah menaklukkannya dalam satu gerakan, memusnahkan jiwanya, dan mengambil kembali tubuh fisiknya. Jadi kamu sangat kuat sekarang. Tentu saja, saya juga ingin berterima kasih karena telah memberi saya tubuh ini. Ini sebenarnya adalah akar spiritual murni. Dipasangkan dengan jiwa saya seperti penjahat berusia jutaan tahun. Wan ketika Beast Evil Lord mengatakan ini, auranya tiba-tiba meledak. Dan dia jelas merupakan Yuan Huang kelas 9. Ekspresi Ye Bufan tiba-tiba berubah. Sebelumnya, iblis kecil kelima berkata bahwa dia adalah Yuan Zun kelas 9. Berapa lama waktu yang dibutuhkannya untuk mencapai Yuan Huang tingkat ke-9 dalam waktu kurang dari sebulan? Hahaha, apakah kamu takut sekarang? Melihat ekspresi Ye Bufan, penguasa jahat 10.000 binatang tampak sangat puas, dan tertawa bangga lagi. Aku tidak menyebutmu jenius pada hari pertamaku tanpa alasan. Sudah kurang dari 2 bulan sejak aku datang ke alam suci kekacauan, dan sekarang aku sudah berada di Kaisar Yuan tingkat 9. Katakan saja padaku apakah kamu menerimanya atau tidak. Ye Bufan sedikit mengernyit. Dengan statusnya saat ini, kekuatannya tidak kalah dengan lawannya, setidaknya dia tidak akan kalah, dan dia masih memiliki beberapa harta karun spiritual chaos di tangannya. Namun yang menjadi permasalahan adalah bagaimana cara menundukkan lawan tanpa merusak tubuh Erlang ketika kekuatannya seimbang. Ini agak sulit. Saat otaknya berputar cepat, memikirkan bagaimana ia harus menghadapinya, tiba-tiba 3 sosok muncul di hadapan mereka berdua. Ini adalah 3 lelaki tua berbaju hitam, dengan aura kuat, dan mereka telah mencapai level Kaisar Yuan. Mereka mengabaikan Ye Bufan, tapi menatap penguasa jahat 10.000 binatang dengan mata jahat. Itu kamu, itu kamu. Ye Bufan tidak mengerti apa yang terjadi untuk sementara waktu, tapi karena itu tidak ada hubungannya dengan dia diam-diam menyingkir dan menonton kesenangan itu. Penguasa jahat 10.000 binatang tiba-tiba dikelilingi oleh 3 pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar Yuan. Wajahnya bingung dan dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. 3 senior, apakah ada kesalahpahaman? Apakah saya mengenal Anda? Pemimpinnya, lelaki tua berjanggut panjang, berkata dengan galak, tentu saja,
gerbang macan putih dihancurkan di tangan Anda saat itu. Jika bukan karena Anda, kami tidak akan seperti sekarang ini. Setelah mendengar kata-kata ini, penguasa jahat 10.000 binatang menjadi semakin bingung. Merasakan niat membunuh yang ganas dari pihak lain, dia menelan ludahnya. Senior, kamu pasti melakukan kesalahan tidak memilikinya. Kekuatan itu, dan tidak setua itu. Orang tua berjanggut panjang itu mengertakkan gigi, bahkan jika aku membakarmu menjadi abu, aku tidak akan mengakui kesalahanmu. Dan hanya Anda yang dapat memiliki bakat iblis seperti itu. Dalam waktu kurang dari 2 bulan, Anda telah dipromosikan dari Yuan Immortal ke Kaisar Yuan tingkat 9. Petik 2. Aku, setelah mendengar kata-kata ini, penguasa jahat 10.000 binatang hampir memuntahkan darah. Dia baru saja berpura-pura berusia 13 tahun dengan Ye Bufan. Dia tidak akan mengatakan apa-apa. Ambil tindakan saja, mengapa kamu begitu cepat berbicara? Sekarang saya dalam masalah, saya tidak mengerti situasinya sama sekali, dan saya tidak punya petunjuk untuk menjelaskannya. Kenapa kamu begitu sering berbicara dengannya? Bunuh saja dia secara langsung. Petik 2. Memang, orang tua berjanggut panjang berkata, kakak kedua, kamu bunuh anak ini, dan saya akan bertanggung jawab untuk mencegat dan membunuh jiwa. Anak ketiga, pergi dan bunuh orang di sebelahmu, jangan biarkan beritanya bocor. Petik 2. Ya, orang tua berbaju hitam itu setuju, berbalik dan bergegas menuju Ye Bufan. Petik 2. Ini, Ye Bufan awalnya ingin melihat kegembiraan, tapi dia tidak menyangka orang-orang tua ini akan membunuh orang dan membungkam mereka, jadi dia segera berbalik dan lari. Pada saat ini, semua binatang buas raja jahat tidak bisa melindungi dirinya sendiri, jadi dia secara alami tidak peduli padanya. Dia juga mengubah arah, meningkatkan kecepatannya hingga ekstrim, dan melarikan diri dengan liar pada saat yang sama, dia diam-diam mengeluarkan jimat emas dan memegangnya di telapak tangannya. Orang ini licik dan licik. Dia telah hidup selama bertahun-tahun dan telah memperoleh pengalaman sekte, tentu saja punya banyak cara untuk menyelamatkan nyawanya. Jika kamu ingin melarikan diri, berhentilah bermimpi. Cahaya dingin melintas di mata lelaki tua berbaju hitam, yang disebut anak kedua. Dia mengangkat tangannya dan melambai, dan belati perak melesat keluar, seperti kilat, dan kecepatannya di luar imajinasi. Petik 2, 10.000 binatang meskipun raja jahat itu kuat, dia masih tidak bisa melawan Kaisar Yuan yang kuat. Dia bahkan tidak punya waktu untuk menghindar. Pedang jimat itu juga diaktifkan, dan cahaya keemasan menyelimuti tubuh, lalu menghilang dari tempatnya. Ini, orang tua berjanggut panjang itu dengan jelas melihat bahwa belati itu langsung menembus jantung lawannya. Dalam hal ini, orang lain pasti akan mati, saya siap untuk membunuh jiwa yang meluap. Tetapi saya tidak menyangka bahwa jiwa tersebut bahkan melarikan diri secara fisik. Mereka telah membuat persiapan lengkap sebelum mengambil tindakan, tetapi mereka masih melarikan diri. Orang tua lainnya mengambil kembali belati perak dan berkata, saudaraku, jangan terlalu khawatir, dia adalah reinkarnasi dari leluhur suci abadi, dan beberapa metode khusus adalah normal. Jika dia melarikan diri untuk pertama kalinya, dia tidak akan bisa melarikan diri untuk kedua kalinya. Cepat atau lambat kita akan membunuhnya. Orang tua berjanggut panjang itu tampak murung, kita harus cepat. Bakat orang ini terlalu jahat. Dia telah mencapai peringkat ke-9 Kaisar Yuan dalam waktu yang singkat. Jika kami memberinya terlalu banyak waktu, kami tidak akan menjadi lawan kami saat itu. Ternyata, ketiga orang ini adalah keturunan klan Macan Putih. 1.000.000 tahun yang lalu, klan Macan Putih melakukan kejahatan di seluruh dunia suci Chaos. Mereka mengandalkan kekuatan mereka untuk melakukan segala jenis kejahatan, dan kemudian dihancurkan oleh klan suci abadi. Orang-orang ini adalah sisa-sisa yang tertinggal. Saya baru mengetahuinya baru-baru ini. Ye Jiangsai adalah reinkarnasi dari leluhur suci abadi, dan dia segera datang untuk membalaskan dendamnya saat ini. Dia menggunakan keterampilan pergerakan luar angkasa untuk meningkatkan kecepatannya hingga ekstrim, tetapi dia masih tidak dapat membandingkannya dengan pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar Yuan. Tidak ada perbedaan antara keduanya.
Bab 4262 bermain dengan wanita tua itu. Orang tua, tolong berhenti mengejarku. Jika kamu mengejarku lagi, seseorang akan menjagamu. Meskipun dia menghadapi pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar Yuan, Ye Bufan tidak terlalu panik menjaganya di belakangnya. Orang tua berbaju hitam melihat sekeliling dengan kesadarannya dan tidak menemukan apapun. Dia mencibir dan berkata, "Nak, apakah kamu takut menjadi orang tua?" Saat dia berbicara, kecepatannya menjadi sedikit lebih cepat, dan jarak antara keduanya menjadi lebih dekat dan lebih dekat. Memang benar saya tidak bisa menitikkan air mata sampai saya melihat peti mati itu. Ye Bufan berteriak dalam kehampaan, "Tuan, tolong ambil tindakan." Ketika dia mengatakan ini, lelaki tua berbaju hitam itu menjadi waspada dan tidak bisa menahan diri pelan-pelan sedikit, tapi setelah melihat-lihat masih tidak ada seorang pun di dalam lingkaran. "Nak, beraninya kau berbohong padaku." Dalam kemarahan, kecepatannya tiba-tiba meledak, dan dia mengejarnya, menebas udara dengan pisau hitam panjang di tangannya. Merasakan cahaya pedang sepanjang puluhan kaki, Ye Bufan pun panik. Orang tua itu berjanji akan melindunginya dari belakang, jadi kenapa dia tidak melihat bayangannya? "Apakah kamu akan buang air kecil? Atau apakah Anda bilang Anda melihat seorang wanita tua yang cantik?" Dia tidak punya pilihan selain menggunakan kuali Baji Hunyuan untuk menyelamatkan nyawanya saat menghadapi pukulan dari pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar Yuan. Kuali besar itu terbang ke udara, menimbulkan siklon satu demi satu, dan menetralkan cahaya pedang yang datang. Harta karun spiritual kekacauan. Melihat kuali Baji Hunyuan, lelaki tua berbaju hitam itu menjadi bersemangat. "Saya pikir saya hanya akan membunuh orang rendahan, tetapi saya tidak menyangka akan ada keuntungan yang tidak terduga. Anak kecil, segera serahkan harta karun spiritual kekacauan, aku bisa meninggalkanmu seluruh tubuh." Ye Bufan tidak mengatakan apa-apa, tapi hanya berlari ke depan dengan seluruh kekuatannya. Meskipun dia baru saja menggunakan harta karun spiritual kekacauan untuk memblokir pedang, itu bukannya tanpa biaya. Orang tua ini tidak lebih lemah dari Luo Jiuhe sebelumnya. Dia adalah Kaisar Yuan kelas 8. Dia jauh lebih kuat dari katak api berkaki 3 dan elang mata ajaib. Terlepas dari hal lainnya, serangan pisau barusan menghabiskan banyak energi kekacauannya, dan sekarang dia masih harus berlari dengan seluruh kekuatannya. Menurut perhitungannya, dia paling banyak mampu menahan selusin pisau. Pada saat itu, bahkan dengan harta karun spiritual kekacauan, dia tidak akan bisa menyelamatkan nyawanya. "Tuan, kamu di mana? Datang dan bantu aku secepatnya." Tidak mungkin, yang bisa dia lakukan sekarang hanyalah terus berteriak, berharap Kuksuzi akan segera tiba. Sedangkan untuk busur penghancur matahari, dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menggunakannya sekarang. Selama ada jeda sedikit, pisau panjang lawan akan membunuhnya. Terlebih lagi, perbedaan kekuatannya sangat besar sehingga dia tidak yakin apakah panah penghancur langit dapat membunuh lawannya. Begitu dia meleset, dia harus duduk di tanah dan menunggu kematian setelah menghabiskan banyak energi chaos. Satu-satunya harapan sekarang adalah Kuksuzi akan segera muncul, tetapi setelah berlari sejauh ribuan mil dan menerima hampir 7 atau 8 tusukan, masih belum ada tanda-tanda keberadaan lelaki tua itu. "Tuan, kamu sangat bodoh." Ye Bufan terus berteriak. Ini juga pemikirannya yang sebenarnya. Jika dia tidak merasa bahwa Kuksuzi ada di belakangnya, ketiga lelaki tua itu akan melarikan diri ketika mereka muncul. Milikilah keberanian untuk menyaksikan keseruan di sana. "Wah, kamu masih berani mempermainkanku sekarang, mari kita lihat berapa lama kamu bisa bertahan." Orang tua berbaju hitam itu tahu bahwa dia tidak bisa menembus kuali Baji Hunyuan untuk saat ini, tapi dia juga bisa mengkonsumsi banyak energi kacau lawan, jadi selama dia menangkapnya kapanpun ada kesempatan, dia menebasnya satu demi satu. "Ini benar-benar akan membunuhku. Orang tua, tolong cepat datang, atau aku akan benar-benar dibacok sampai mati." Ye Bufan mengandalkan energi kekacauannya yang kuat untuk membawa 18 pisau, tapi ini sudah menjadi miliknya. Dengan tebasan pedang ke-19, kuali Baji Hunyuan langsung dihempaskan oleh pedang tersebut. Tapi Ye Bufan kelelahan dan jatuh ke tanah, terengah-engah. Saat ini,
Dia bahkan tidak bisa melarikan diri dan hanya bisa menunggu untuk mati di sini. Orang tua, kamu membunuhku. Ye Bufan dipenuhi dengan kepahitan. Sepertinya dia tidak bisa mengandalkan orang lain untuk apapun di masa depan, tetapi harus mengandalkan kekuatannya sendiri. Nak, pergilah ke neraka. Orang tua berbaju hitam itu mengejarnya sejauh ini. Dia sudah penuh amarah, dan dia menebas dengan pisau hitam panjang di tangannya. Di bawah kedok domain lawan, Ye Bufan tidak bisa memasuki istana Raja Naga, dia hanya bisa menutup matanya dan menunggu kematian dengan tenang. Tetapi pada saat ini, suara gemuruh datang dari udara, siapa yang berani menyentuh muridku? Begitu suara itu jatuh, cahaya pedang yang tajam menembus kehampaan, membawa tekanan dan niat membunuh yang tak ada habisnya. Ini, ekspresi lelaki tua berbaju hitam itu berubah drastis. Dia selalu mengira Ye Bufan sedang menggertak, tapi dia tidak menyangka sebenarnya ada pria kuat yang menjaganya dari belakang. Kekuatan lawan sangat menakutkan. Di bawah jangkauan domain, dia harus membayar mahal untuk setiap gerakan yang dia lakukan, dan bahkan lebih mustahil untuk melarikan diri. Ini adalah pembangkit tenaga listrik tingkat Yuansheng. Pada saat ini, dia dipenuhi dengan kepahitan. Dia tahu bahwa dia memiliki tuan yang begitu kuat, dan dia tidak akan berani mengejarnya bahkan jika dia terbunuh. Tidak ada pilihan selain tanpa daya mengangkat pisau panjang hitam di tangannya dan menghadapkannya ke udara. Fakta membuktikan bahwa perlawanan semacam ini tidak ada gunanya sama sekali. Di bawah cahaya pedang yang tajam, pedang panjang hitam itu seperti kertas, terbelah menjadi dua. Segera setelah itu, cahaya pedang menyapu lehernya, kepalanya terbang tinggi, dan jiwanya hancur berkeping-keping oleh energi pedang yang tajam. Tekanannya menghilang, dan Ye Bufan membuka matanya, tepat pada saat melihat Kusuzi jatuh dari udara. Tuan, kemana kamu pergi? Apakah ini disengaja atau ujian bagiku? Jika kamu datang lebih lambat, aku akan benar-benar kurang beruntung. Petik 2. Kecelakaan, itu kecelakaan kecil. Tersenyum genit, jelas malu dengan keterlambatannya. Murid yang baik, ambil ini untuk menenangkan kepanikan. Dia berkata dan mengulurkan tangannya untuk mengambilnya, dan cincin penyimpanan yang dijatuhkan oleh lelaki tua berbaju hitam itu terbang. Ye, Bufan bersikap kasar dan meletakkan cincin itu dengan tangannya. Tuan, dari mana saja kamu? Kusuzi berkata, sebenarnya, kamu tidak bisa menyalahkanku sepenuhnya. Siapa yang menyuruhmu berhubungan seks dengan gadis kecil itu? Bufan berkata agak terkejut, apa hubungannya ini denganmu? Mengapa itu tidak penting? Apakah menurutmu identitasmu sebagai gadis kecil itu sederhana? Ada orang-orang kuat yang menjaganya. Dan kamu punya banyak rahasia. Agar tidak mengekspos terlalu banyak, aku hanya bisa terus menghalangi wanita tua itu agar tidak terlalu dekat. Karena itu, aku datang sedikit terlambat ketika kamu mendapat masalah. Ye Bufan kemudian mencari tahu apa yang sedang terjadi, jadi itulah yang terjadi. Lalu kenapa kamu tidak memberitahuku? Aku tahu kamu sedang bermain-main dengan wanita tua itu, jadi aku tidak ada di sana untuk menonton kesenangan itu. Petik 2. Apa maksudmu bermain dengan wanita tua itu? Aku merahasiakannya untukmu, oke. Menatap, kamu belum mengatakan apa yang terjadi. Aku sudah lama tidak pergi, kenapa kamu memprovokasi pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar Yuan? Ye Bufan tidak bersembunyi apapun, menceritakan kisah masalah tersebut, dan akhirnya berkata, ketiga lelaki tua ini semuanya ada di sini untuk Ye Jiangsai. Mereka bilang mereka dari Baihumen. Saya hanya bencana. Setelah dia mengatakan ini, ekspresi Kusuzi berubah. Anda yakin mereka dari Baihumen? Petik 2. Ya, lelaki tua berjanggut itu sendiri yang mengatakannya. Ye Bufan merasa ada yang tidak beres. Tuan, apakah ada yang istimewa dari gerbang macan putih ini? Bab 4263 Kota Bintang 7. Kusuzi berkata, tentu saja ini istimewa. Itu adalah salah satu dari 3 sekte jahat Kaisar Suci Kekacauan 1 juta tahun yang lalu. Pada saat itu, sekte itu sangat kuat, tidak kalah dengan sekte teratas manapun. Itu menyebabkan kerugian selama bertahun-tahun. Kemudian, leluhur suci lahir. Dengan kultivasinya yang kuat,
dia menghancurkan klan Macan Putih dalam satu gerakan. Petik 2. Ye Bufan bertanya, sejak sekte itu dimusnahkan, dari mana ketiga orang tua ini melompat keluar? Bagaimana bisa sesederhana itu? Tuan leluhur suci membunuh semua orang super kuat di sekte tersebut. Orang-orang di bawah ini melarikan diri, jadi tentu saja tidak mungkin untuk membunuh mereka semua. Pada titik ini, Kuksuzi bertanya lagi, menurut untuk apa yang baru saja Anda jelaskan, orang-orang itu curiga bahwa Ye Jiangsai adalah reinkarnasi dari Lord Saint leluhur. Petik 2. Menurut orang-orang tua itu, itulah maksudnya. Kata Ye Bufan, dengan rasa takut yang masih ada. Untungnya, pihak lain tidak, jangan meragukannya, kalau tidak ketiga orang itu tidak akan meragukannya. Jika dua orang tua menyerang bersama, mereka bahkan tidak bisa melarikan diri. Bahkan Kuali Hunyuan tingkat 8 tidak dapat bertahan lama dan tidak dapat menunggu tuannya kembali. Kuksuzi, sang meditator, tidak memperhatikan reaksinya, dibutuhkan waktu kurang dari 2 bulan untuk dipromosikan dari Yuan Immortal kecil ke Kaisar Yuan tingkat 9. Kecepatan ini sungguh luar biasa. Ditambah lagi penampilannya yang persis sama, tidak bertanya-tanya apakah dia akan dicurigai oleh sisa-sisa klan Macan Putih. Petik 2. Ye Bufan berkata, apakah guru juga menganggap orang itu adalah reinkarnasi dari leluhur abadi? Sulit untuk mengatakannya, itu hanya mencurigakan. Kata Huzi, ada kesamaan dalam penampilan. Mungkin seseorang melakukannya dengan sengaja, atau mungkin hanya kebetulan. Adapun bakat, ada banyak orang jenius di dunia ini, dan mereka belum tentu merupakan reinkarnasi dari leluhur suci. Namun, kombinasi keduanya menimbulkan kecurigaan yang besar. Orang-orang itu tidak perlu yakin. Membunuh seseorang bukanlah apa. Apa membunuh seseorang? Ye Bufan mengangkat alisnya. Bukankah itu berarti Ye Jiangsai akan terus-menerus mendapat masalah di masa depan? Kusuzi mengangguk, selama berita itu menyebar, itu tidak bisa. Dihindari sekte jahat yang dibunuh oleh Dewa Suci Abadi bukan hanya sekte Macan Putih. Masih banyak lagi. Begitu sisa-sisa sekte itu mengetahuinya, mereka mungkin akan berkerumun di sini. Setelah mendengar berita itu, Ye Bufan merasakan hawa dingin mengalir di punggungnya, dan pada saat yang sama dia diam-diam merasa senang di dalam hatinya. Untungnya, dia bersiap dan mengubah penampilannya, jika tidak, masalah akan menjadi miliknya sendiri. Ada juga penguasa jahat 10.000 binatang. Sungguh konyol bahwa orang ini begitu berpuas diri setelah mengambil tubuh Erlang, tapi dia tidak menyangka bahwa dia akan menjadi kambing hitamnya sendiri. Dalam hal ini, rencanaku harus berubah. Aku tidak bisa merebut tubuh Erlang untuk saat ini, dan membiarkan orang itu terus menyalahkanku dari depan. Ada juga aspek pengembangan bakat, sebaiknya jangan terlalu menonjol sebelum kompetisi final, jika tidak maka akan mudah menarik perhatian peminat. Selain itu, saya ingin mencoba Sky Peeping Mirror lain kali untuk melihat apakah teknik penyembunyian kekacauan saya dapat menghindari deteksinya. Dengan begitu, Anda bisa berkembang dengan cepat di masa depan, dan yang terburuk, Anda bisa berpura-pura menjadi babi dan memakan harimau. Sekarang sepertinya aku memiliki hubungan yang tidak dapat dijelaskan dengan Dewa Suci Abadi saat itu, jika tidak, aku tidak akan terlihat persis sama. Sekarang ada penguasa jahat 10.000 binatang berdiri di depannya, tapi entah kapan dia akan diragukan. Anda tetap harus memanfaatkan waktu untuk meningkatkan kekuatan Anda. Kekuatan dihormati setiap saat, dan kekuatan adalah sarana untuk menyelamatkan hidup. Ayo pergi ke Gunung 7 Pedang sekarang. Aku juga ingin melihat betapa jahatnya Ye Jiangsai, dan seberapa besar leluhur suci dia. Saat dia berbicara, dia menggulung Ye Bufan, dan mereka berdua seperti bintang jatuh. Terbang ke arah Gunung 7 Pedang. Gunung 7 Pedang adalah area paling terkenal di alam suci Chaos tingkat ketiga. Gunung ini terdiri dari 7 gunung, masing-masing menjulang tinggi ke awan, seperti 7 pedang yang ditancapkan ke langit. Ada lembah terbuka di antara 7 gunung, dan setiap penilaian konferensi Roh Kudus dilakukan di sini. Tidak jauh dari 7 gunung terdapat sebuah kota bernama Kota Bintang 7. Sekte-sekte besar tinggal di sini secara langsung atau memiliki tempat tinggal sementara di sini. Tempat ini sangat sibuk pada hari kerja,
tetapi sekarang menjelang penilaian kedua konferensi Roh Kudus, tempat ini bahkan lebih ramai. Yang mengejutkan adalah ada dua kepala berdarah yang tergantung di puncak kota saat ini. Jika Ye Bufan mengenali mereka di sini, mereka adalah dua lelaki tua yang pernah menyusul Ye Jiangsai sebelumnya. Meskipun orang-orang yang datang dan pergi tidak mengenal dua orang dari Baihumen, ada spanduk di samping mereka dengan beberapa karakter besar berdarah di atasnya, mereka yang berani menyinggung sekte Tianwu akan mati. Meskipun banyak orang tidak tahu apa yang terjadi, mereka dapat menebak bahwa ini adalah pekerjaan sekte Tianwu, sekte teratas di dunia suci tingkat ketiga. Pada saat ini, di aula utama Tianwuzong, sekelompok pejabat senior berkumpul di sini untuk membahas berbagai masalah, dengan pemimpin sekte Dongsuan duduk di tengah. Semakin dekat alam suci kekacauan dengan intinya, semakin kuat jadinya. Sebagai salah satu sekte terkuat di alam suci tingkat ketiga, pemimpin dan 5 tetua sekte Tianwu telah memasuki alam Yuan Sheng. Tetua kedua Donyi berkata, "Tuan, apakah kita bertindak terlalu jauh dan membuat marah klan Macan Putih?" Tetua pertama Dongkun mendengus dingin, sekte jahat saat itu telah menurun hingga hanya tersisa pelaku kejahatan yang tersisa. "Apa itu? Kamu takut?" Tetua ketiga Dongfang menindaklanjuti dan berkata, "Ya, selain itu, sekte Macan Putihlah yang menyerang murid inti sekte saya terlebih dahulu. Jika kita tidak memberi mereka kekuatan, bagaimana sekte Tianwu kita bisa bertahan di dunia suci ketiga yang kacau? Dapatkan pijakan. Lupakan, kita sudah melakukannya, tidak ada yang perlu dipikirkan." Dongsuan berkata dengan tegas, "Hari ini kita terutama membahas Ye Jiangsai adalah mantan orang suci abadi. Reinkarnasi keluarga. Termasuk serangan mendadak oleh orang-orang kuat dari klan Macan Putih, berdasarkan hal inilah mereka ingin membalas dendam pada keluarga. Saya pikir spekulasi ini sangat mungkin terjadi." Dongkun berkata, "Dalam penilaian konferensi Roh Kudus terakhir, dia telah menembus Yuanzun tingkat 9. Sekarang kurang dari sebulan telah berlalu, dan dia telah membuat kemajuan pesat ke tingkat Yuanzun, mencapai tingkat ke-9 Yuan Huang. Kecepatan peningkatan dalam kultivasi sungguh mencengangkan. Melihat seluruh chaos Sein di dunia, saya khawatir hanya leluhur suci abadi pada tahun itu yang dapat mencapai ini." Penatua ketiga Dongfang mengangguk, "Memang benar, setelah mendengar rumor tersebut, saya menemukan potret leluhur suci abadi dari Paviliun Sutra. Keduanya benar-benar mirip, tidak heran jika sekte Macan Putih akan mengirimkan 3 orang kuat. Jika Anda mengatakan itu, kami akan terus-menerus berada dalam masalah di masa depan. Anda harus tahu bahwa leluhur suci abadi itu tangguh, tetapi dia menghancurkan sekte jahat yang tak terhitung jumlahnya. Orang-orang kuat dari sekte itu telah jatuh, tetapi masih ada beberapa sisa, dan kekuatan mereka tidak boleh diremehkan. Baihumen adalah salah satunya." Dongkun mendengus, "Saya telah mengatakan bahwa mereka adalah sisa-sisa masa lalu, jadi apa yang perlu ditakutkan? Untuk sekte Tianwu, jika Jun Xie adalah reinkarnasi dari leluhur suci abadi, dia pasti akan bersinar di konferensi Roh Kudus dan mendapatkan warisannya. Saat itu, menyerah ke tingkat ketiga dunia suci kekacauan pasti akan mengarah ke tingkat ke-9 dan menjadi sekte paling kuat di dunia suci Chaos. Pengaturan level yang direvisi dari dunia suci Chaos, Chaos Yuanxian, Chaos Yuanzun, Kaisar Chaos Yuan, Kaisar Chaos Yuan, Sein Chaos Yuan, leluhur Chaos Yuan. Dibagi menjadi 6 sekte utama level, setiap level dibagi menjadi 9 level. Bab 4264, Ambisi Tianwuzong. Kamu benar, ini adalah kesempatan terbaik bagi Tianwuzong kita untuk naik ke sekte teratas. Kita tidak boleh melewatkannya. Dongsuan adalah orang yang sangat ambisius, dan matanya berbinar ketika mengatakan ini. Ye Jiangsai adalah murid langsungku dan harapan terbesar dari sekte Tianwuku. Tidak peduli berapa biayanya, aku harus mempertahankannya. Sekarang mari kita bicara tentang bagaimana sekte kita harus melindungi dan fokus pada pengembangan kejeniusan ini di langkah selanjutnya. Bahwa pemimpin sekte telah membuat keputusan akhir, tetua kedua Donyi tidak lagi keberatan, tetapi mengerutkan kening, saya tidak tahu siapa yang menyebarkan berita itu. Singkatnya, berita bahwa Ye Jiangsai adalah reinkarnasi dari leluhur suci abadi menyebar lebih banyak lagi,
dan semakin banyak orang yang mengetahuinya. Situasi ini lebih berbahaya. Menurut pendapat saya, Anda tidak boleh meninggalkan kota Kixing untuk waktu yang singkat. Di kota ini, di bawah perlindungan kami orang-orang tua, seharusnya Anda tidak terlalu berbahaya. Ya, kami benar-benar tidak bisa membiarkan dia meninggalkan kota dalam waktu singkat. Dongkun berkata, pada saat yang sama, kita juga harus membiarkan dia berkembang lebih cepat dan memiliki bakat yang cukup untuk menarik perhatian diakon konferensi Roh Kudus. Setelah penilaian, kami akan pergi bersamanya. Di dunia suci tingkat ke-9. Sisa-sisa itu tidak akan memiliki keberanian untuk mengambil tindakan saat itu leluhur suci. Semua iblis dan monster hanyalah awan. Hanya aku, Sekte Tianwu, yang dapat menghancurkan mereka, jadi tidak perlu khawatir. Seseorang datang mengganggu kita lagi. Benar, lakukan saja. As seorang pemimpin sekte, Dong Xuan adalah orang yang sangat ambisius, dan dia juga pandai mendengarkan saran orang lain dan pada akhirnya membuat keputusan yang paling tepat. Tetua ketiga, mulai hari ini, kamu akan bertanggung jawab untuk melindungi Ye Jiangsai secara pribadi. Selain itu, serahkan ini padanya sehingga dia dapat meningkatkan kekuatannya secepat mungkin. Manik abu-abu terbang, memancarkan energi kekacauan yang sangat kaya. Ini adalah manik kekacauan. Ekspresi beberapa tetua berubah sedikit, dan mereka berkata dengan penuh wawasan, Tuan, Guru, manik kekacauan adalah harta karun yang sulit ditemukan. Bahkan saya, Sekte Tianwu, hanya memiliki satu yang serupa, ini. Bukankah harga untuk melakukan ini adalah masalah besar? Apakah itu besar? Meskipun manik kekacauan adalah harta karun, itu sepadan dengan harga untuk masa depan Sekte Tianwu kita. Ambillah. Tuanku, Anda bijaksana. Petik 2. Dongfang menundukkan kepalanya dan memberi hormat, lalu mengambil manik kekacauan di tangannya. Dong Xuan bertanya lagi, bagaimana luka Jun Xie? Petik 2. Merupakan keajaiban bahwa dia pulih begitu cepat. Dongkun berkata dengan penuh semangat, ketika saya menyelamatkannya kemarin, lukanya sangat serius, dan bahkan detak jantungnya. Mereka semua telah tertusuk pedang, tetapi mereka pulih hanya dalam beberapa jam, dan sekarang sekuat mereka. Seolah-olah mereka tidak terluka. Berbicara, orang-orang yang hadir. Semua orang menjadi bersemangat, dan Dongfang berkata, dengan akar spiritual yang sempurna dan tubuh abadi, inilah cara Tuhan ingin saya membangkitkan Sekte Tianwu. Dong Xuan tertawa terbahak-bahak, silakan, lakukan saja seperti yang kukatakan, tidak peduli apapun yang terjadi, kita harus memanfaatkan kesempatan ini untuk bangkit. Ya, Tuan Sekte Master. Dongfang setuju, berbalik dan berjalan keluar aula dengan manik kekacauan. Masih ada 3 hari tersisa sebelum penilaian konferensi Roh Kudus kedua. Ye Bufan dan Kusuzi datang ke kota Kixing. Kedua orang tua ini sudah mati. Ketika dia melihat 2 kepala di kota, dia sekilas mengenali identitas mereka dan masih agak terkejut. Anda harus tahu bahwa kedua lelaki tua ini sangat sombong sebelumnya, dan mereka berdua adalah ahli tingkat Kaisar Yuan, tetapi mereka benar-benar mati karena kematian. Dia berbisik kepada Kusuzi, ini adalah 2 orang dari Baihumen yang mengejar Ye Jiangsai. Oh, Kusuzi mengangguk, inilah yang dilakukan orang-orang tua dari Tianwuzong. Tampaknya mereka telah mengidentifikasi identitas leluhur suci abadi dan ingin mengambil kesempatan ini untuk terbang ke langit. Apakah Sekte Tianwu ingin melindungi Ye Jiangsai sampai mati? Bukankah mereka takut dengan musuh yang ditinggalkan oleh leluhur suci abadi? Saya tidak tega membiarkan anak-anak saya menjebak serigala selalu harus membayar sejumlah harga. Suzy berkata, dan tidak butuh waktu lama untuk membayar harganya. Jika itu benar-benar reinkarnasi dari leluhur suci abadi, dia pasti akan dikenali oleh patung itu. Dia masih peduli dengan anak-anak muda itu setelah menerima warisan dari leluhur suci. Petik 2. Ye Bufan menyentuh hidungnya, tetapi jika kamu tidak bisa mendapatkan warisan, bagaimana jika Ye Jiangsai hanya palsu? Melihat ke seluruh dunia, dialah satu-satunya yang mengetahui bahwa Ye Jiangsai tidak akan pernah bisa menjadi leluhur abadi yang sebenarnya. Bagaimanapun, Erlang hanyalah manusia biokimia, jadi tidak ada reinkarnasi.
Maka hanya bisa dikatakan bahwa prefektur Tianwu telah kalah taruhan. Selama harga yang harus dibayar pada tahap awal tidak terlalu besar, kita bisa membuang anak terlantar itu ketika saatnya tiba. Tidak peduli seberapa banyak, kita akan pergi ke kota sekarang, masih ada 3 hari. Kamu punya waktu beberapa hari, jadi cepatlah bersiap. Membutuhkan ilmu pedang yang nyata, dan semakin siap Anda, semakin baik. Ye Bufan mengikuti dan bersiap memasuki kota bintang 7, tetapi pada saat ini, sesosok tubuh tiba-tiba melompat keluar dari gerbang kota dan meraih lengannya. Sayangnya, aku akhirnya menemukanmu. Orang yang berbicara adalah iblis kecil kelima, dan gadis kecil itu tampak marah saat ini. Dia membuat perjanjian dengan Ye Bufan bahwa dia akan bertanggung jawab untuk memikat elang mata ajaib, dan pihak lain akan mendapatkan harta karun itu, dan kemudian mereka berdua akan membaginya secara merata, tetapi kemudian dia menyadari bahwa dia telah salah perhitungan. Mereka berdua telah bekerja sama beberapa kali sebelumnya, tetapi monster-monster itu semua memikirkan tentang harta karun yang mereka jaga dan berhenti mengejar mereka untuk sementara waktu. Dia mengandalkan harta karun spiritual kekacauan agar aman. Namun kali ini elang mata ajaib berbeda. Dia tampak siap melawannya sampai mati, mengejarnya tanpa henti, dan melancarkan serangan tanpa henti. Yang penting benda ini punya sayap dan cepat, jadi tidak ada kemungkinan untuk kabur. Perisai harta karun spiritual kekacauan dapat memblokir serangan elang mata ajaib, tetapi seperti penggunaan kuali hunyuan tingkat ke-8 oleh Ye Bufan sebelumnya, benda ini memerlukan konsumsi vitalitas kekacauan. Jika Anda memblokirnya sekali secara normal, tidak apa-apa. Jika Anda memblokirnya 10 kali, itu akan biasa saja. Anda bahkan dapat memblokirnya ratusan kali. Tetapi bahkan jika elang mata iblis tidak sebaik lelaki tua berkulit hitam dari Baihumen, itu masih merupakan monster yang sebanding dengan Kaisar Yuan, dan dia baru berada di tingkat ke-9 dari Yuan Zun, jadi perbedaan kekuatannya sangat besar. Serangan tanpa henti akhirnya membuat gadis kecil itu benar-benar kelelahan dan tidak dapat mengaktifkan perisainya sama sekali. Untungnya, wanita tua yang disebutkan Kuksuzi selalu dijaga secara diam-diam. Dia mengambil tindakan untuk membunuh elang bermata ajaib dan menyelamatkan gadis kecil itu. Yang paling mengganggu iblis kecil kelima adalah ketika dia kembali ke lokasi sebelumnya, dia tidak dapat menemukan siapapun sama sekali. Setelah menunggu beberapa hari lagi, dia mencari di sekitar dan tidak menemukan siapapun, jadi dia mengetahui bahwa Ye Bufan telah menggelapkan rumput Tongsuan dan melarikan diri. Gadis kecil itu merasa sangat marah ketika dia mengira telah mempertaruhkan nyawanya dan membayar harga yang begitu mahal, namun pada akhirnya tidak mendapatkan apa-apa. Dia tahu bahwa Ye Bufan juga akan menghadiri konferensi Roh Kudus, jadi dia tetap berjaga di gerbang kota setelah kembali ke kota bintang 7. Melihat kemunculan iblis kecil kelima, Ye Bufan terkekeh, "Apa yang kamu inginkan dariku?" Gadis kecil itu tampak dengan marah, "Maaf. Aku hampir tidak kehilangan nyawaku, tetapi kamu mencuri harta karun itu, tolong serahkan padaku segera, atau aku akan melawanmu." Bab 4265, Cacat pada cermin pengintip langit. Jangan khawatir, bagaimana saya bisa menggelapkannya untuk diri saya sendiri. Saya orang yang paling bisa dipercaya. Kata Ye Bufan sambil membalik pergelangan tangannya, dan 3 rumput Tongsuan muncul di telapak tangannya. "Lihat, semuanya ada di sini, dan masing-masing dari kita memiliki setengahnya." Melihat 3 rumput Tongsuan, iblis kecil kelima menjadi kurang marah, "Lalu mengapa saya tidak dapat menemukan Anda?" Ye Bufan berkata, "Kamu tidak tahu, saya juga memiliki jalan keluar yang sempit dari kematian. Pada saat itu, saya bertemu dengan seorang Kaisar Yuan. Orang tua itu bersikeras untuk merebut rumput Tongsuan saya. Saya juga mempertaruhkan nyawa saya untuk melarikan diri ribuan mil, dan kemudian saya menyelamatkan harta karun itu." Setan kecil kelima mengerutkan bibirnya, "Oke, aku memaafkanmu kali ini, tapi bagaimana kita membagi ketiga rumput ini?" Sederhana saja, rumput Tongsuan tidak bisa dipisahkan, jadi kita bisa membuat pil. Ye Bufan dia berkata, dengan cara ini, penggunaan terbaik rumput Tongsuan adalah untuk menyempurnakan Huangsuan dan Anda mengumpulkan ketiga bahan ini untuk alkimia. Jika saatnya tiba, saya akan mencari master untuk menyempurnakan alkimia.
Saya tidak akan mengambil komisi Anda, dan masing-masing dari kita akan mendapatkan setengahnya. Bagaimana menurut Anda? Bagaimana? Oke, setan kecil kelima berkata sambil mengeluarkan cincin penyimpanan. 3 bahan ada di dalam, saya siap. Sekarang bahwa saya telah menghubungi tuannya, saya akan memberi Anda pilnya. Saya akan memberi Anda obatnya, jangan khawatir. Saya akan berada di kota bintang 7 hari ini dan saya tidak akan bisa melarikan diri. Oke, hubungi aku kalau begitu. Setan kecil kelima tersenyum cerah, melambaikan tangannya, dan berbalik untuk pergi. Kusuzi melirik ke arah Ye Bufan, kamu benar-benar memiliki beberapa keterampilan. Gadis kecil itu awalnya datang untuk meminta bantuan, tetapi dia tidak mendapatkan apa-apa, jadi dia mengumpulkan materi untukmu. Jika aku memiliki keahlianmu saat itu, di sana pasti ada lebih dari 1 istri majikan. Ye Bufan terkekeh, Tuan, Anda telah salah. Paham, saya orang yang paling jujur, dan hal utama saya dalam bergaul dengan orang lain adalah tulus. Cao, aku akan memberinya obat mujarab. Jangan jelaskan padaku, itu tugasmu. Ayo pergi ke kota. Mereka berdua memasuki kota Qixing dan tinggal di sebuah penginapan besar. Bagaimanapun, Ye Bufan sekarang memiliki banyak kristal suci kekacauan di tangannya, jadi dia menghabiskan banyak uang dan langsung menyewa halaman kecil. Penginapannya sangat besar, dengan lebih dari selusin halaman kecil terpisah seperti ini. Ye Bufan dan keduanya hendak kembali ke kamar masing-masing untuk beristirahat. Seorang lelaki tua berpakaian hitam berjalan ke halaman sebelah. Dengan ekspresi suram dan aura kuat memancar dari tubuhnya. Dia tidak tahu apa kekuatan lawannya, tapi dia bisa merasakan bahwa itu pasti lebih kuat dari 3 lelaki tua berbaju hitam sebelumnya, dan mungkin telah mencapai level Yuan Sheng. Setelah memasuki pintu, penginapan berada di tingkat tinggi dan ruangan terisolasi. Setelah memasuki pintu, Kusuzi menunjukkan senyuman rahasia. Pembangkit tenaga listrik tingkat suci dari Baihumen, tampaknya Tian Wuzong tidak mudah untuk dimanfaatkan, dan Anda harus membayar sejumlah harga. Kamu kenal lelaki tua itu? Aku tidak mengenalnya, tapi aku bisa merasakannya. Auranya persis sama dengan lelaki tua yang kubunuh sebelumnya. Dia pasti dari Sekte Macan Putih, dan dia adalah seorang Yuan Sheng pembangkit tenaga listrik tingkat tinggi. Ye Bufan menambahkan, dia benar-benar dari Sekte Macan Putih. Lalu dia juga ada di sini untuk Ye Jiangsai. Kusuzi berkata, Sekte Macan Putih terkenal karena keganasan dan balas dendamnya mudah dibunuh. Selain itu, mereka telah dipastikan sebagai kelahiran kembali dari orang suci abadi. Tidak mungkin membiarkan Ye Jiangsai pergi. Tapi setelah bertahun-tahun, saya tidak tahu berapa banyak kekuatan yang masih dimiliki Sekte Baihu dan berapa banyak Yuan ahli tingkat Sheng dapat dihasilkan. Hati Ye Bufan tergerak, Guru. Jenis kultivasi apa yang Anda miliki? Kusuzi memelototinya, mengapa kamu menanyakan begitu banyak pertanyaan? Pokoknya, itu sudah cukup. Selama aku di sini, kamu tidak akan membiarkan anakmu diintimidasi. Ye Bufan terkekeh, aku hanya ingin tahu, jadi tidak ada yang perlu melihat ke langit. Pernahkah cermin menyinarimu? Kusuzi mendengus, jadi apa? Mereka dapat dengan mudah melihat identitas asliku. Mata Ye Bufan tiba-tiba berbinar, bukankah kamu mengatakan itu? Sebelumnya, bisakah cermin tampak surga mengungkapkan kekuatan pembangkit tenaga listrik tingkat Yuan Sheng? Apakah Anda makhluk tingkat Yuan Zhu? Saya sedang berbicara tentang cermin tampak langit yang sebenarnya adalah tiruan murahan, ini bukanlah harta karun spiritual kekacauan yang sebenarnya. Semakin rendah tingkat budidaya benda ini, semakin tinggi keakuratannya. Setelah mencapai Kaisar Yuan, itu tidak akan begitu akurat. Ye Bufan berkata, dalam hal ini, hasil tesnya tidak begitu istimewa. Akurat. Kusuzi mendengus, ada kesalahan kentut. Asal bisa menyamai level Yuan Zun dan Yuan Xian, itu sudah cukup. Tidak ada kesalahan saat mendaftar. Siapa akan bodoh jika menurunkan kekuatannya nanti? Bukan itu masalahnya. Apakah ada yang salah dengan otakmu? Ye Bufan tiba-tiba memiliki garis hitam di kepalanya, dialah yang memiliki sesuatu yang salah dengan miliknya pikiran. Biasanya, Kusuzi benar.
Tujuan berpartisipasi dalam konferensi Roh Kudus adalah untuk memamerkan bakat seseorang, dan tidak ada yang menyembunyikan kekuatannya dengan bodoh. Tapi saya tidak bisa melakukannya sendiri. Sekali saya tampil terlalu mempesona, akan merepotkan jika seseorang mengetahui bahwa saya adalah reinkarnasi dari leluhur suci abadi. Meskipun orang tua itu kuat, dia hanyalah satu orang. Jika situasi seperti terakhir kali terjadi lagi, dia akan sengsara, jadi lebih baik tetap bersikap rendah hati. Tampaknya cermin langit yang digunakan untuk pengujian bukannya tanpa kekurangan. Jika dia menerobos ke ranah Kaisar Yuan, ditambah dengan teknik budidaya kekacauan yang menantang surga, dia mungkin bisa melewatinya. Tidak peduli apa, kita harus menerobos ke Yuan Huang dengan kekuatan, dan mencoba lagi selama ujian dalam beberapa hari. Sambil memikirkannya, Kusuzi berkata, kamu berlatih di sini dengan jujur, dan aku akan keluar jalan-jalan dan melihat kegembiraannya. Ye Bufan terkekeh, apakah kamu akan menonton kegembiraannya, atau pergi melihat yang lama nyonya? Berhenti bicara omong kosong dan tetaplah di sini dengan jujur. Jangan berlarian saat aku tidak ada. Setelah mengatakan itu, lelaki tua itu keluar dari kamar dan menghilang dengan cepat. Sekarang Ye Bufan memiliki rencana dan banyak sumber daya di tangannya. Dia segera mulai meningkatkan kekuatannya. Beberapa batasan lagi ditambahkan ke ruangan itu, dan kemudian pil Royal Red yang telah disempurnakan sebelumnya dikeluarkan. Sebanyak 18 pil dimurnikan dalam 2 tungku, dan 6 pil digunakan untuk iblis kecil kelima. Dia juga memiliki 12 pil untuk dirinya sendiri, yang dia telan langsung ke dalam mulutnya. Ramuan itu meleleh di mulut, dan tak lama kemudian energi kacau di tubuhnya mulai mendidih seperti air mendidih, dan kekuatannya terus meningkat. Sekitar setengah jam kemudian, ada bunyi klik lembut di benaknya, dan kekuatannya langsung menembus kemacetan dan mencapai ranah Kaisar Yuan. Tapi hanya itu, potensi obat mujarabnya benar-benar habis. Ye Bufan menyentuh hidungnya. Ketika iblis kecil kelima dipromosikan dari tingkat ke-6 ke tingkat ke-9, dia hanya meminum 6 pil. Dan ketika 12 miliknya dijumlahkan, mereka akan dipromosikan 1 tingkat, dari Yuan Zun ke Kaisar Yuan. Kekuatan ini jelas tidak cukup, jadi dia mulai membuat alkimia lagi. Dia memiliki 3 rumput tongsuan di tangannya, salah satunya sangat berguna. Dia mengambil 2 di antaranya dan menggunakannya dengan bahan yang diberikan oleh iblis kecil kelima untuk memurnikan 2 tungku Huang Xuan dan. Dari segi level, pil Huang Xuan lebih tinggi dari pil Huang merah. Dia meninggalkan 6 pil untuk iblis kecil itu dan memasukkan 12 pil sisanya ke dalam mulutnya satu demi satu.